Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di YouTuber Cirebon. Saat ini saya berada di lokasi suntikan vaksin Sinovac dosis 2 di bagian pendaftaran Desa Cilebut Timur, tempatnya di rumah Bapak Kepala Desa Muhtar Kelana. Ini bagian pendaftaran. Dengan bahasa Pak Nurmala ini suntik Sinovac tahap kedua ya? Tahap kedua. Oh, ada lagi ya selain dari tanggal 11? Nanti tanggal 18. 18. Yang pertama dan kedua. Ini kalau buat umum jadi suntikannya 2 kali dosis ya? Iya, Itu yang warga daftar. Dengan Mas apa Mas? duduk Pak. Sutarsani. Sutarman ya? Sutarsani. Superman. Ya, daftaran. Ya, saya jalan dulu. Nih saya langsung ketemu dengan Bapak. Oh, gitu. Oh. Ya, ini lokasi penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Cilebut Timur di rumah Bapak Muhtar Kelana, Lurah. Ramai sekali buat program pemerintah vaksinasi COVID-19 Sinovac Mas ya? Mas ya? Ini rumahnya ramai sekali petugas kesehatan yang menyuntikkan. Dengan Mas apa? Dengan Mas siapa? Sofian, Pak. Mas Sofian. Ini COVID-19 ini tahap itu nih hari ini tanggal 11 ya? Selain tanggal 11 tanggal berapa? Kemarin. Tanggal kemarin. Katanya ada tanggal lagi tanggal 18 gitu ya? Iya, tanggal 18. Ini jadi buat sukses program pemerintah ya, jadi percepatan vaksin se-Indonesia ya, di beberapa desa. Ya udah deh, mau ke itu kualitas dulu ya. Aku duduk aja. Uang lagi rokok. Ya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Lurah, Bapak Muhtar Kelana, Lurah Desa Cilebut Timur. Ini program vaksinasi COVID ini udah berlangsung berapa lama Pak? Sebenarnya dari sejak awal COVID-19 ya Pak ya? Ya dari tahun 2013. Februari udah mulai vaksinasi. Jadi kalau untuk hitungan udah nggak kehitung Pak ini. Sekarang kita vaksin kedua untuk usia 12 tahun ke atas dan ibu hamil. Oh, ibu hamil. Oh. Ini jadi dalam rangka mensukseskan program pemerintah ya, jadi percepatan Jadi vaksinasi memang vaksinasi dan insya Allah jadi halaman rumah kami nanti dipakai untuk gerai vaksin, khususnya untuk sentral vaksin Desa Cilebut. Oh, desa itu ya. Waktu kemarin saya ikutan yang pertama di kantor desa apa ya? Betul. Jadi awalnya memang kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan di kantor desa. Karena memang kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, karena kalau kita lakukan kegiatan di kantor desa pelayanan umumnya terganggu, makanya Ganggu ya. di Oh, jadi di rumah Bapak Muhtar Kelana gitu ya. Ini kalau masalah hasil surat itu katanya kata petugas tuh baru keluar sore Pak ya? sebenarnya bisa hari ini. Jadi memang karena kondisi ya, keadaan maksudnya, Lagi rame, datanya numpuk ya. jadi untuk mengurangi penumpukan massa juga, jadi untuk sertifikat vaksin mungkin bisa diambil Di sore ketua- atau di kantor desa besok. Di ketua RT katanya, Bisa diantar ke ketua RT. katanya petugas apa Ya, tuh? nanti di kolektif, dikoordinir sama ketua RT, nanti ke RT yang distribusiin untuk kartu vaksin. Oh, jadi warganya gitu ya. Jadi ya warga Cilebut, kebetulan saya pendatang, jadi dianterin ke rumah apa saya ngambil ke Dianterin sama Pak Pak RT Pak biasanya. Pak RT Pak Bunyamin ya. Kalau untuk RW 7 ya RT 18 biasanya Pak Bunyamin sama Pak Anjar. Pak Bunyamin sama Pak siapa? Jam hari. Pak Jamari ya. Ini saya tadi ngobrol sama aparat gitu, suntikan sampai 4 kali dosis gitu ya. Gimana Pak? Ya jadi babinsa jadi suntikannya sampai 4 kali dosis gitu. Emang udah kayak gitu ya kalau nakes
kalau masyarakat biasa kayak saya kan dua Oh, iya. dosis gitu. Wacananya memang ada vaksin ketiga, tapi kan kita masih menunggu informasi. Jadi untuk sekarang Pak, terkait dengan kegiatan vaksin, kami sedang menunggu nih payung hukum untuk vaksinasi usia yang di bawah 12 tahun. Karena memang dari Kemenkes ke Kementerian Kesehatan kan belum ada di plak juknis terkait bolehkah atau vaksin apa yang dipakai untuk usia 12 tahun ke bawah. Karena memang sasaran kita tinggal 12 tahun ke bawah. Kalau untuk 12 tahun ke atas itu hampir 92% kita sudah tervaksin. Udah tervaksin. Sudah tervaksin. Ini kalau boleh tahu target vaksinasi se-wilayah Bogor tuh udah berapa persen Pak dari cakupan Untuk nasional wilayah kita? Cirebon Timur ya. Wilayah Cirebon Timur kan Untuk bukan Cirebon Timur sasaran kita ada kurang lebih ada 14.000 14.000 ya. Jiwa. Yang sudah divaksin? yang sudah divaksin hampir 12 ribuan Pak. Jadi Wah, sisanya berarti itu banyak juga ya. ya karena memang kita genjot itu dari bulan Februari. Ini bulan Februari. Kemarin ada katanya yang vaksin di lapangan hewan ya. Betul, itu dari Provinsi Jawa Barat. Jadi kolaborasi kerjasama antara dua desa, Cirebon Timur, Cirebon Barat, kita adakan di Tugu Lonceng. Oh, Alhamdulillah Tugu sukses. Lonceng. Itu kita laksanain hampir mau 4 hari ya kemarin itu. kita- Matahari ya. Iya, yang dari Senin Selasa Rabu kan Betul. ikutannya hari keempat. Betul. Kalau yang vaksin yang Pfizer itu udah didistribusin Pak. Kalau Pfizer kita sudah kemarin Pak. Jadi Pfizer itu di Cirebon Timur pertama sasarannya itu ada 200 berarti 400 ditambah Habib Mahdi 1.500 ya. Yang percepatan dari kabupaten untuk Pfizer. Sudah dilaksanakan. Tapi untuk sekarang lebih condong dan lebih banyak kita pakai Sinovac. Sinovac. Ini sekarang kan pandemi Covid itu udah berlangsung hampir dari 2020 Pak ya. Udah hampir 2 tahun. Betul. Itu sekarang status Bogor ini termasuknya PPKM level 3 apa level 2 gitu Pak? Ya. Terakhir kemarin kita Pak habis briefing ya sama Pak Camat terkait level PPKM status PPKM untuk Kabupaten Bogor kita masuk ke level 3 guna untuk menekan untuk turunkan menjadi level 2 ini kita memang sekarang lagi dikejar target. Jadi bagaimana caranya Kabupaten Bogor ini minimal masuk di angka 85%. 80% yang percepatan vaksinasi Covid ya. Target kita bahkan arahan dari Pak Camat kita itu kegiatan vaksin ini dilaksanakan bukan hanya di hari kerja, bahkan di hari Sabtu Minggu pun. Sabtu Minggu dia diadakan gitu ya. Oh, saya lihat di TV tuh, jadi kadang-kadang warga yang susah terjangkau dijemput gitu petugas kesehatan gitu. Rencananya ke sana Pak. Tapi kami bersyukur dengan adanya surat edaran dari Bupati terkait percepatan vaksin. Jika ada masyarakat yang penerima manfaat bansos tidak mau vaksin, maka bantuannya akan dicabut. Di stop dulu ya. Kalau misalkan dia nggak mau vaksin dicabut. Kalau dia mau vaksin kita akan tahan. Baru kalau dia udah kita vaksin disalurkan gitu ya. Memang kan harapan kita itu Kalau varian Corona Delta belum di Bogor belum ada apa Ya. gimana Pak? untuk saat ini belum ada Pak. Belum ada kasus ya. Untuk di Cirebon Timur belum ada varian Delta. Kalau dari data penduduk itu yang pasien jumlah yang meninggal karena Covid Bogor Kalau berapa untuk orang ya? wilayah Cirebon Timur ya Pak, Ah. kalau untuk kabupaten kami kurang paham. Tapi kalau untuk Cirebon Timur itu kemarin terkonfirmasi yang meninggal itu ada kurang lebih 56 warga. Itu ya 56 warga ya. Tahun 2000 ya. Oh, dari tahun 2000 sampai ya. Terus 2001 menurun apa gimana? Menurun Pak. Sekarang alhamdulillah kita masuk zona hijau. Zona hijau ya. Zona hijau. Terus kalau hunian rumah sakit gimana Pak? Yang pasien Covid itu apakah menurun atau gimana Pak? Untuk rumah sakit menurun Pak. Rumah sakit. Menurun semua. Oh, menurut Bapak Mutakrana penanganan Bapak Jokowi menangani Covid gimana Pak? Udah benar maksimal apa gimana Pak? Menurut saya cukup maksimal ya Pak, cukup maksimal karena memang terbukti ya dengan kita coba vaksinasi terus arahan fresh ke masyarakat dan ternyata terbukti
jumlah terkonfirmasi yang positif di desa kita tahun 2020 bahkan pertengahan di Juni itu masih cukup tinggi Pak. Oh, cukup Tapi tinggi ya. pas masuk bulan September, Agustus September kemarin, alhamdulillah bahkan sekarang terkonfirmasi sudah tidak ada di titik ini. Soalnya sekarang jadi saat mutak NKRL apa ya, kalau vaksin gitu ya, surat vaksin. Kalau kemarin-kemarin kan STRP ya, atau awal ya 2 bulan yang lalu, sebulan gitu kan. Kalau kita NKRL jadi surat tanda rilis pegawai. Kalau sekarang diubah sama pemerintah harus punya surat vaksin ya. Iya Pak, memang kan ya apa ya, vaksin itu kan bukannya mengobati Pak, minimal bagi masyarakat yang sudah vaksin terus terkonfirmasi positif atau terjangkit atau positif dengan COVID-19, minimal proses penyembuhannya kan agak lebih cepat. Lebih cepat ya Dan dibandingkan yang belum divaksin gitu ya. itu Pak, makanya kami mengarahkan mengimbau seluruh masyarakat khususnya Cirebon Timur, warga Cirebon Timur, mari kita vaksin sebelum nanti vaksin itu berbayar Pak. Oh, ada vaksin berbayar Pak? Rencananya kan ada berbayar. Rencananya ada Kalau berbayar. misalnya rencana berbayar itu boleh tahu biayanya berapa sekali Belum suntik gitu? ada ketetapan vaksin mana yang nanti dipakai sama pemerintah, ya tinggal nanti kita tunggu Pak kebijakan dari pemerintah. Dengar Apakah- kata sampai 300-400 gitu Pak ya? Saya belum tahu Pak. Nanti tinggal tunggu nanti kebijakan. Mudah-mudahan sih tidak ada, tapi rumornya di 2022 itu nanti vaksinasi dilaksanakan di rumah sakit. Oh, vaksinasi di rumah sakit. Oh, bukan di tempat seperti ini, Nah, tempat umum gitu ya. Kalau rumah sakit paling nggak ya ada komersil gitu ya. larinya ke sana, tapi kan pemerintah udah berupaya semaksimal mungkin Pak, sudah drop vaksinasi difasilitasi, jangankan 500, 1.500 pun Pak, pemerintah memfasilitasi untuk vaksinnya ya. Maksudnya vaksinasi gratis aja ya. Siap, Oh, jadi ada wacana vaksinasi berbayar ya? rencana. Waduh, kalau mau ada gitu kok cukup memberatkan di tengah kondisi Ya. pandemi ini Pak. Tuh, makanya dimanfaatin sebaik mungkin para masyarakat umum khususnya ya, kecuali memang mereka yang memang tidak diharuskan vaksin karena punya riwayat penyakit yang tidak diharuskan divaksin. Jadi warga Cilebut yang belum vaksin diharapkan vaksin secepatnya gitu ya. Tuh, Pak. Kalau warga Cilebut banyak Pak yang istilahnya yang belum divaksin gitu Pak. Kita sasarannya tinggal kurang lebih ada 1.200 vaksin. 11 orang ya. Tadi saya sudah sampaikan Pak, kemungkinan dari 1.200 itu adalah masyarakat yang usianya di bawah 12 tahun. Oh, 12 tahun ya. Di antaranya itu dengan para lansia. Lansia. Dengan para lansia. Kalau lansia divaksin juga Pak ya? Termasuk tergantung ya. Jadi memang kan vaksin ini kan ada ada screeningnya, prosedurnya juga kan jelas. Nggak langsung disuntik kan, ada screeningnya, ada Screeningnya. dokter. Kalau memang ada penyakit Uji yang kesehatan memang gitu tidak ya. Jadi kalau tidak memenuhi ditunda berarti ya. Tuh. Ya cukup sekian liputan saya Arif Mujibur Trimbon, terima kasih. Gitu doang.